Kami dari kelompok 4 akan presentasi dengan tema etika sebagai filsafat, moral, dan teori-teori etika. Sebelum kami presentasi, kami akan perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sudiani. Perkenalkan, nama saya Dewi Sari. Perkenalkan, nama saya Kiki Indiana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatullah Berkaryati. Perkenalkan, nama saya Nandria Alvin Fajila. Perkenalkan, nama saya Farida Nafisa. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Sudarani. Jadi kami sudah memperkenalkan diri, untuk presentasinya akan lanjut setelah ini. Apakah kalian sudah tahu perbedaan antara nilai, moral, etika, etiket, dan norma? Nah, jika kalian belum tahu dan ingin tahu, simak video setelah ini. Nilai merujuk pada prinsip yang dianggap penting dalam kehidupan. Moral mengacu pada sudut pandang seseorang tentang apa yang benar dan salah, dapat dilihat sebagai seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dan pengambilan keputusan. Etika, suatu nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etiket adalah perilaku yang mengacu pada norma-norma sosial. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam suatu masyarakat. Kesimpulannya yaitu, nilai dan moral sama-sama mengacu pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang memandu perilaku. Sedangkan etika adalah studi tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut. Etika dan norma sama-sama mengacu pada aturan atau pedoman berperilaku, namun etiket lebih fokus pada perilaku sosial, sedangkan norma lebih fokus pada harapan masyarakat atau budaya. Rumusan masalah mempunyai norma-norma. Di bawah ini mempunyai norma 1. Norma kesopanan, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma agama, 4. Norma hukum. Di norma-norma di atas mempunyai pengertiannya. A. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi sosial. Namun, norma kesopanan juga berfungsi sebagai panduan bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan memastikan bahwa berinteraksi sosial berjalan dengan lancar. Namun, norma kesopanan dapat bervariasi dari suatu budaya ke budaya lain, dan bahkan dalam budaya yang sama, mereka dapat berubah seiring waktu. Contoh norma kesopanan: 1. Menggunakan bahasa yang sopan, 2. Menghindari kata-kata kasar atau menyakitkan, 3. Serta menghormati cara berbicara orang lain. B. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Contohnya, norma kesusilaan. Misal, seorang hendak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma. Sebenarnya ada bisikan kalbunya atau suara hati nuraninya untuk tidak melakukan hal tersebut. Misalnya, ketika tidak berkata jujur dan ketika menyakitkan perasaan lain. Artinya, perbedaan norma kesusilaan dan norma kesopanan terletak dari sumbernya, yaitu diri sendiri dan masyarakat. C. Norma agama adalah kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan. Norma agama juga berupa aturan hidup yang harus diterima manusia sesuai perintahnya, larangannya, dan ajarannya. Contoh norma agama: 1. Melakukan ibadah sesuai aturan agama masing-masing, 2. Tidak melakukan perjudian, 3. Tidak mencuri barang orang lain, 4. Tidak berbohong sama orang. D. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga negara yang bersifat mengikat setiap orang warga negara untuk menaati perintah dan larang yang harus dipatuhi. Contoh norma hukum: 1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, 2. Orang yang mengemudi kendaraan di jalan raya namun tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM akan dikenakan sanksi. Baik, selanjutnya yaitu etika sebagai filsafat moral. Etika sebagai filsafat ilmu yang membicarakan tentang pertimbangan tindakan baik buruk dalam kehidupan manusia. Baik, selanjutnya adalah teori-teori etika. Teori-teori etika ada 4 macam, yaitu 1. Hedonisme, 2. eudemonisme, 3. utilitarianisme, 4. deontologi. 1. Hedonisme adalah sesuatu yang memuaskan keinginan dan meningkatkan kuantitas kesenangan atau kenikmatan dalam diri kita. 2. Eudemonisme adalah kebahagiaan yang dibanggakan dari status sosial seseorang. 3. Utilitarianisme adalah kepentingan para warga negara yang melindungi hak-hak kodrati. Dan yang keempat, yang terakhir, deontologi adalah tujuan perbuatan yang menekankan kepada maksud dari pelaku. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian sistem etika dan sistem etika Pancasila.
Sistem etika, aturan dan norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Nah, aturan dan norma itu ada dua, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen penting lainnya. Itu ada landasan hukum tertulis yang digunakan untuk kehidupan masyarakat pada satu wilayah negara dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Jadi apabila kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi berupa pidana ataupun perdata dari yang berwenang. Yang kedua, aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis itu bentuk dari norma yang berlaku di Indonesia, contohnya seperti menghormati orang yang lebih tua, tidak meludah sembarangan, memberi atau menerima dengan tangan kanan, selalu berkata jujur dengan orang lain, menghormati kedua orang tua, hingga menjaga hubungan baik antar umat beragama. Nah, apabila kita melanggar norma tertulis, kita tetap akan mendapatkan sanksi sosial berupa dikucilkan, tidak diterima masyarakat, hilang harga diri, dan kepercayaan masyarakat. Sistem etika Pancasila merupakan perilaku individu masyarakat dan bangsa berdasarkan nilai-nilai universal yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Ketuhanan berarti meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan juga berarti bahwa negara Indonesia berlandas pada nilai-nilai baik yang dimiliki Tuhan. Ketuhanan dalam Pancasila diyakini sebagai nilai yang mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa negara, bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia selalu berpatokan pada Tuhan yang merupakan sumber segala kebaikan. Kemanusiaan dalam Pancasila menunjukkan bahwa setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki kesamaan derajat, hak, dan kewajiban. Persatuan dalam Pancasila mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk menjaga dan mempertahankan rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi dalam Pancasila diartikan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan atau lebih dikenal dengan sebutan dari rakyat untuk rakyat. Keadilan berarti tidak berat sebelah dan merupakan dasar dari perlindungan hak asasi dan kedudukan bagi semua orang berdasarkan persamaan kesepakatan yang layak. Apabila nilai-nilai moral tersebut benar-benar dijalankan dengan baik, maka kejahatan akan berkurang sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang etika politik Pancasila. Politik ialah kegiatan untuk menggapai pencapaian yang berhubungan dengan suatu kedaulatan. Pancasila yang dibenarkan sebagai dasar negara Indonesia, sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia. Harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan berpolitik. Etika dalam berpolitik Pancasila adalah suatu jalan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang harus dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai-nilai yang sangat mendasar sebagai dasar gagasan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pancasila suatu landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika yang berkaitan dengan berbagai masalah nilai, karena etika pada inti pembicaraannya mengenai masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan nilai moral. Etika politik Pancasila, suatu proses pengambilan kebijakan yang wajib dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena pada dasarnya, Pancasila diakui sebagai dasar negara di Indonesia. Pancasila juga sebagai pedoman dan sebagai patokan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Memang, Pancasila sudah seharusnya dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan berpolitik. Fungsi-fungsi etika politik Pancasila. Fungsi-fungsi etika politik Pancasila yaitu memberikan bimbingan kepada otoritas publik untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, membantu menghindari tindakan politik yang tidak sesuai. Yang ketiga, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dan yang terakhir, yang selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Itu tadi presentasi dari kelompok saya, dan kami dapat menyimpulkan bahwa Etika sebagai ilmu menyangkut
kajian kritis terhadap agama istiadat, nilai, dan norma, serta tingkah laku manusia yang dianggap baik atau buruk. Dalam etika masih banyak teori yang menjelaskan kesamaan tindakan, sifat atau tingkah perilaku tentang sudut pandang atau point of view. Beberapa jenis teori antara lain hedonisme, eudaimonisme, utilitarianisme, dan deontologi. Lebih lanjut, hakikat teori dalam etika belum sampai pada tahap meramalkan, apalagi mengandalkan suatu tindakan atau perilaku. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu moral mempunyai kelemahan karena hanya berdasarkan pada hakikat manusia. Seutuhnya suatu model sifat manusia yang hanya mengandalkan kekuatan pikiran untuk mencari kebenaran, mengejar makna hidup duniawi, namun melupakan potensi spiritual. Sedangkan etika sebagai filsafat moral melakukan perenungan secara mendalam mengenai berbagai ajaran moral atau kebaikan secara kritis. Selanjutnya, kita dapat membedakan antara etika dan moral. Etika mempelajari ajaran moral secara kritis dan logis, sedangkan moral ialah nasihat yang berupa ajaran-ajaran terhadap adat istiadat suatu masyarakat, golongan, atau agama. Selanjutnya, moral bersifat penerapan mengenai tindak manusia yang baik dan buruk. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.